Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang magnet. Ya, saya rasa kalian sudah pernah bermain magnet, atau mungkin memegang magnet, atau mungkin membuka sesuatu yang di dalamnya itu terdapat magnet. Nah, kali ini kita akan membahasnya. Nah, sebelum kita bahas tentang magnet, kita akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu adalah kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan pengertian magnet. Nah, dan juga kalian diharapkan menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat magnet. Serta kalian nanti setelah belajar diharapkan dapat memahami cara membuat magnet sederhana. Yang selanjutnya, kalian juga bisa memahami dan menyebutkan bentuk magnet dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian magnet. Magnet itu diambil dari kata sebuah daerah kecil, yaitu Magnesia. Di situ bangsa Yunani menemukan sebuah batuan yang dapat menarik biji besi. Sehingga jadi yang dimaksud dengan magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam tertentu. Artinya di sini tidak semua logam yang bisa ditarik oleh magnet. Jadi hanya beberapa logam atau ada beberapa jenis logam yang bisa ditarik magnet, namun ada juga jenis logam yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Di antaranya di sini yaitu menjelaskan sifat magnet. Yang pertama, sifat magnet itu adalah menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Jadi magnet bisa menarik bahan-bahan tertentu. Tadi yang saya sampaikan, jadi tidak semua logam bisa ditarik oleh magnet dengan baik. Nah, di antaranya benda atau logam yang bisa ditarik oleh magnet itu diantaranya seperti benda pisau. Kemudian ada kawat, dan selanjutnya ada paku dan juga jarum. Ini adalah di antara benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, selanjutnya berdasarkan benda, kemampuan magnet dalam menarik suatu benda dikelompokkan menjadi 4 nih ya. Jadi dikelompokkan menjadi 4. Tapi sebenarnya yang pertama itu ada benda magnetik atau magnetis dan benda non magnetis ya. Yang kalau magnetis itu benda yang bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan non magnetis itu benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet sama sekali. Nah, makanya di sini dituliskan dikelompokkan menjadi 3 ya. Nah, kita akan bahas dari yang pertama. Yang pertama yaitu adalah ferromagnetik. Ferromagnetik yaitu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Jadi benda ini bisa ditarik oleh magnet dengan kuat. Seperti contohnya baja, besi, nikel, dan kobalt. Itu termasuk benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Kemudian yang kedua yaitu adalah paramagnetik. Paramagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah. Ya. Seperti misalkan aluminium, timah, mangan, platinum. Nah, ini termasuk benda paramagnetik. Akan tetapi benda paramagnetik ini juga terkadang bisa ditarik magnet dengan kuat. Ya, seperti seng, aluminium itu juga bisa ditarik oleh magnet dengan kuat. Namun lebih kuat benda-benda yang tadi disebutkan yang pertama ya, ferromagnetik itu ya, seperti kayak baja, besi, nikel, dan kobalt. Itu lebih kuat daripada aluminium dan seng. Yang berikutnya yaitulah diamagnetik. Diamagnetik ini benda yang sedikit menolak jika ditarik oleh
magnet. Di antaranya benda ini juga termasuk sejenis logam. Nah, di antaranya benda ini itu adalah seperti emas, natrium. Nah, bismut itu juga termasuk diamagnetik, ya. Dan yang terakhir yaitu adalah non-magnetik. Kalau non-magnetik ini mudah untuk membedakannya, karena non-magnetik itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi seperti kertas, plastik, pasir, kayu itu termasuk benda non-magnetik, karena dia tidak bisa ditarik oleh magnet sama sekali. Selanjutnya, menyebutkan dan menjelaskan sifat magnet. Sifat magnet yang kedua yaitu adalah memiliki kutub. Memiliki kutub. Jadi magnet itu memiliki kutub, yaitu adalah kutub utara dan kutub selatan. Dan semua magnet, jenis magnet itu memiliki kutub yang sama, yaitu kutubnya kutub utara dan kutub selatan. Ini berkaitan dengan kutub yang dimiliki oleh magnet tersebut. Kemudian memiliki gaya magnet. Jadi magnet itu sifatnya memiliki gaya magnet, artinya dia bisa memiliki gaya tarik tersendiri. Nah, gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jadi magnet ini bisa menarik atau bisa menembus benda tertentu apabila yang menghalangi itu adalah bendanya tipis, seperti kertas atau plastik atau benda yang tipis lainnya, maka magnet ini bisa menembus atau bisa menembus benda-benda tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah medan magnet. Jadi medan magnet itu daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh magnet. Jadi di sekitarnya apabila masih dipengaruhi oleh gaya tarik yang ditimbulkan oleh magnet, itulah karena adanya medan magnet. Yang keempat, menarik atau menolak magnet. Jadi sifat magnet itu menarik magnet dan juga menolak magnet. Tapi perlu dipahamin, magnet itu akan saling menarik jika kutubnya berbeda. Jadi kalau kutubnya berbeda, dia bertemu, maka dia akan saling menarik. Namun sebaliknya, ketika kutubnya yang senama, ya artinya sejenis, misalkan utara dengan utara, nah itu akan saling menolak. Begitu juga selatan dengan selatan, maka magnet tersebut akan menolak. Namun kalau kutubnya berbeda, misalkan utara dengan selatan, dia bertemu, maka dia akan saling menarik. Ini adalah sifat magnet. Mari kita belajar membuat magnet sederhana, ya. Kali ini kita akan membuat magnet sederhana. Di antaranya di sini cara membuat magnet itu bisa dilakukan dengan cara digosok, kemudian induksi, dialiri arus listrik. Yang pertama yaitu dengan cara digosok. Membuat magnet dengan cara digosok itu dengan cara menggosokkan magnet pada logam bagian yang akan dibuat magnet, atau sebaliknya, artinya logamnya yang digosokkan pada magnetnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara induksi. Induksi itu dengan cara mendekatkan magnet dengan logam yang akan dibuat magnet. Ya, jadi logam yang didekatkan dengan magnet, yang tadinya logam tersebut tidak mengandung magnet, maka ketika didekatkan dengan magnet, maka logam tersebut akan mengandung magnet. Artinya bisa menarik benda-benda tertentu. Yang ketiga yaitu adalah dialiri arus listrik, yaitu dengan melilitkan kawat tembaga pada paku dan kawat tersebut dihubungkan dengan baterai. Nah, baterai itu sebagai sumber energinya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak, kita perhatikan cara membuat magnet sederhana yaitu dengan cara digosok, induksi, dan dialiri arus listrik. Berikut ini adalah caranya, yaitu membuat magnet dengan cara digosok seperti gambar yang ada di depan ini, yaitu dengan cara digosok. Dan kita perlu perhatikan cara membuatnya itu menggosoknya itu satu arah, ya, satu arah. Jadi tidak bolak-balik, tapi satu arah. Nah, maka lama-lama benda tersebut atau logam tersebut akan menghasilkan menjadi magnet. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara induksi. Induksi itu seperti ini gambar yang ada di depan ini, yaitu
dia tidak menyentuh. Ya, ini di atas ada sebuah magnet, kemudian di bawahnya adalah logam. Nah, ketika magnet itu didekatkan dengan logam, maka logam tersebut bisa menarik paku kecil itu ya. Nah, namun kalau seandainya magnet itu diambil atau dijauhkan dari batang besi tersebut, maka paku tersebut akan lepas. Ya. Nah, ini adalah namanya pembuatan magnet. Cara seperti ini dinamakan yaitu membuat dengan cara induksi. Dan yang ketiga yaitu membuat magnet yaitu dengan cara dialiri arus listrik. Nah, di sini menggunakan bahan kimia yaitu adalah baterai yang akan dijadikan sebagai sumber energinya. Nah, cara membuatnya di sini adalah paku dililitkan atau dililiti oleh tembaga, kabel tembaga ya. Kawat tembaga. Jadi kawat tembaga itu dililitkan pada paku, kemudian kabelnya dihubungkan dengan baterai. Sehingga paku tersebut nanti akan bisa menarik logam-logam tertentu, artinya logam kecil juga. Nah, di sini. Ini adalah cara pembuatan magnet sederhana. Ya. Yang berikutnya, bentuk magnet. Sering kita ngelihat, mungkin pernah ngelihat ada yang magnet terbentuknya itu seperti huruf A, huruf B, atau huruf M, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas secara umum. Jadi, bentuk magnet itu ada yang berbentuk seperti jarum. Kemudian ada batang, magnet batang. Kemudian magnet U, magnet silinder, dan juga magnet ladam. Nah, ini adalah bentuk-bentuk magnetnya. Nah, perlu dibedakan antara magnet U dengan magnet ladam. Perbedaannya, kalau magnet U, dia berbentuk huruf U, itu sempurna. Tapi kalau ladam, dia berbentuk seperti U, cuman perbedaannya, dia di ujungnya agak bengkok ke dalam. Ya, itu namanya magnet ladam. Ya, kalau U dia berbentuk U sempurna. Nah, ini adalah magnet U. Namun dari keseluruhan magnet tersebut memiliki kesamaan. Yang mana kesamaannya itu adalah semua magnet itu memiliki kutub yang sama. Yaitu memiliki dua kutub ya, ada kutub utara dan selatan. Ya, seperti apapun jenisnya, dia memiliki dua kutub. Nah, sekarang kita lanjutkan pada manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet dalam kehidupan sehari-hari itu dimanfaatkan untuk pengunci pintu atau lemari. Ya, seperti contohnya di kulkas itu ada magnetnya juga ya. Nah, kemudian digunakan untuk speaker. Seperti handphone. Handphone itu dia ada bunyinya, bisa menghasilkan bunyi karena di dalamnya ada speakernya. Yang mana speaker itu juga terdapat magnet. Ya, kemudian kompas. Kompas juga memanfaatkan magnet. Ya, kompas itu akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, berikutnya adalah kipas angin. Nah, kipas angin seperti ini juga sama, itu ketika kita bongkar, itu di dalamnya juga terdapat magnet. Jadi, magnet bisa dimanfaatkan untuk alat-alat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga magnet juga bisa digunakan untuk alat berat, yaitu adalah untuk mengangkat alat berat yang bekas. Ya, alat berat bekas yang terbuat dari bahan logam. Ya, seperti ini memanfaatkan magnet juga. Ya, demikian pembelajaran kita tentang magnet. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Insya Allah kita akan berjumpa untuk pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.